Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Pada sesi yang ke-6 ini, akan saya sampaikan materi tentang pengantar filsafat ilmu, karena di minggu ini kita ada cuti bersama, lalu ada libur juga, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi melalui video ini saya akan mencoba untuk menggambarkan apa sih sebetulnya filsafat ilmu. Jadi pertemuan pertama sampai kelima kita sudah membahas tentang filsafat itu apa, dan kemudian tema atau cabang-cabang utama filsafat sudah kita jelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, hari ini, pertemuan kali ini, kita akan masuk secara spesifik tentang satu cabang khusus dalam filsafat, yaitu disebut dengan filsafat ilmu. Kalau kita lihat secara lebih umum sih sebetulnya, ya kenapa dia disebut dengan filsafat ilmu? Ya karena concern utama dari filsafat ini adalah tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Maka kemudian disebut dengan filsafat ilmu. Tentu saja kalau misalnya concern-nya adalah tentang agama, maka muncul filsafat agama. Filsafat sosial, filsafat ekonomi, filsafat budaya, dan seterusnya. Itu banyak sekali ragam dari filsafat khusus atau filsafat yang membicarakan tentang tema-tema yang spesifik. Nah, sebelum kita mendefinisikan tentang filsafat ilmu apa, maka ya kita harus bicarakan dulu, kita harus lihat dulu apa sih ilmu pengetahuan, baru kemudian kita bisa mendefinisikan tentang filsafat ilmu itu seperti apa. Kalau kita mengacu pada istilah atau definisi yang common sense ya, yang umum di tengah dunia akademik, terutama di tradisi ilmiah, dan spesifik lagi di tradisi ilmiah yang barat modern, maka kita akan melihat ciri-ciri ilmu pengetahuan paling tidak ada 4 ini. Ya. Paling tidak ada 4 ini. Yang pertama, ciri dari ilmu pengetahuan itu bersifat universal, ya kan? Yang kedua bersifat objektif, yang ketiga metode, dan yang keempat tentatif. Nah, coba kita lihat satu persatu. Istilah universal itu dimaksudkan untuk menandai bahwa ini common sense para ilmuwan ya, untuk menandai bahwa ilmu pengetahuan itu bukan hal yang bersifat sektarian, tapi ilmu pengetahuan itu harus bisa digunakan, difungsikan untuk semua orang, harus bisa dimanfaatkan oleh semua orang tanpa melihat ras, suku, agama, etnis, dan seterusnya, tanpa melihat itu. Maka dia bersifat universal itu ya. Nah, meskipun memang universalitasnya, ini sudah masuk mengurai definisi. Universalitasnya dalam ilmu pengetahuan itu mungkin kita bisa pertanyakan. Sejauh mana teori ilmu pengetahuan atau temuan ilmiah itu disebut sebagai hal yang bersifat universal? Kalau kita membicarakan mengenai teori konfliknya Marx misalnya, apakah bisa ia serta-merta diterapkan dalam konteks Indonesia? Misalnya begitu. Kalau kita mendiskusikan tentang teori gravitasi misalnya, apakah bisa ia diterapkan di seluruh ruang Indonesia misalnya? Bagaimana kalau dia diterapkan di ruang yang hampa udara misalnya begitu? Nah, kalau kita melihat itu, maka kita lalu kemudian bertanya, universalitas ilmu pengetahuan itu tentu dengan catatan, kan begitu? Tentu dengan catatan. Catatannya bla 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 bla. Catatannya bla bla bla. Dengan syarat lah begitu. Artinya bahwa istilah universal itu kemudian sifatnya tidak mutlak ya. Tidak mutlak itu maksud saya bahwa ya artinya itu berlaku sangat universal dan tidak ada pengecualian sama sekali gitu. Artinya bahwa kita masih bisa memperdebatkan mengenai istilah universal itu, tetapi paling enggak.
satu hal yang bisa kita garis bawahi itu adalah bahwa soal ia dapat diterapkan atau tidak, mungkin bisa soal lain. Bahwa kemudian ilmu pengetahuan itu bisa diterima, harus bisa diterima, sebuah kebenaran ilmiah itu harus bisa diterima oleh semua orang, lintas batas gitu ya, suku, agama, iya itu kita bisa terima gitu loh. Mungkin itu yang menjadi catatan tentang universalitas. Nah, yang kedua adalah soal objektivitas. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik ketika kita tarik pada diskursus tentang epistemologi beberapa waktu lalu. Menariknya kan begini, misalnya, kita sudah pernah mendiskusikan mengenai kebenaran subjektif dan kebenaran objektif, kan begitu. Kalau kita mengacu pada pandangan realis yang mengatakan bahwa sesuatu itu kebenarannya apa adanya sebagaimana yang terlihat atau nampak, gitu. Nah, berbeda dengan pandangan kaum anti realis yang mengatakan bahwa ya sesuatu itu bukan hanya yang nampak, yang semata yang kita lihat, tetapi ia ada dalam konsepsi sebagaimana kelompok idealis. Nah, kalau kita lihat dua pertentangan ini, dua kutub antara objektif dengan subjektif, maka nampak sebetulnya ilmu pengetahuan itu genealogi, akar epistemologinya itu berada pada epistemologi empirisisme, yang meyakini bahwa kebenaran itu, kebenaran ilmiah khususnya, itu harus bersifat nyata, apa adanya, dan nampak sebagaimana yang terlihat, yang nampak kepada kita, lah bahasanya Husserl begitu ya. Nah, dengan demikian, maka nampak sekali pandangan ini menekankan pada hal-hal yang bersifat realisme, bersifat apa adanya yang kita lihat, yang lebih menekankan pengalaman, tetapi tidak menekankan pada aspek subjek, tidak menekankan pada dimensi individu yang mungkin saja mempunyai anggapan-anggapan dasar tentang objek yang dia lihat. Nah, kalau kita lanjutkan perdebatan tentang objektivitas dan subjektivitas ini, lalu kita akan ketemu persoalan tentang misalnya bagaimana dengan pengalaman seseorang yang diklaim itu menjadi satu disiplin ilmu tersendiri, yang diklaim menjadi basis dari ilmu yang bersifat kejiwaan. Apakah itu tidak bisa disebut sebagai hal yang objektif? Humaniora misalnya, ia dekat dengan pengalaman seseorang, pengalaman individu seseorang. Agama misalnya pada level tertentu yang tidak hanya soal ritus, itu juga berkaitan dengan pengalaman transendental dia. Nah, apakah kemudian itu tidak disebut dengan sebagai pengetahuan yang objektif? Padahal ia disebut dengan sebagai ilmu, dengan asumsi bahwa ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan metodis. Misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka tentu saja istilah objektivitas itu harus dipertanyakan. Apa sih sebetulnya yang objektif itu? Apakah yang objektif itu hanyalah yang empiris, hanyalah yang bisa kita cerap bersama, hanyalah yang bersifat realis apa adanya? Ataukah yang disebut dengan objektif itu ya sudah, apapun tentang hal yang pengetahuan yang itu bisa bersifat sistematis, lalu mempunyai metode disebut dengan objektif, ataukah seperti itu gitu loh. Karena kalau kita mendefinisikan objektif itu hanya perspektif empiris, maka ilmu-ilmu humaniora, bahkan mungkin ilmu agama, atau mungkin ilmu sosial yang sudah berpaling dari positivistik, justru akan mengalami kerapuhan epistemologi gitu loh. Karena basis mereka adalah pengalaman individu. Di ilmu sosial misalnya, kalau Anda menggunakan metode fenomenologi, itu kan adalah pengalaman-pengalaman individu yang tidak ada dalam mazhabnya positivistik atau empiris, atau mungkin dalam istilah yang sederhana namanya objektivis itu. Maka kalau dalam bayangan saya, objektivitas dalam ilmu pengetahuan itu
mungkin yang dimaksudkan, yang lebih tepat itu adalah bukan soal ini bersifat empirisnya, tetapi adalah soal kesepakatan bahwa oleh komunitas ilmiah bahwa itu disebut sebagai sebuah hal yang benar. Jadi kalau boleh saya katakan ada konsensus di dalam subjek-subjek itu lalu meyakini bahwa secara kolektif bahwa itu disebut sebagai hal yang benar. Begitu ya. Misalnya saja si A mengatakan dia itu cantik, si B mengatakan dia itu cantik, si C mengatakan dia itu cantik. Kumpulan dari subjek-subjek inilah yang kemudian disebut sebagai pengetahuan objektif. Nah, jangan-jangan itu juga menurut saya definisi yang pas untuk mendefinisikan apa itu objektif. Kalau kita mengikuti definisi yang pertama, kelihatannya agak berat. Fondasi epistemologi ilmu humaniora akan rapuh, apalagi ilmu agama yang berkaitan dengan pengalaman kehadiran tentang Tuhan dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ada dua hal mungkin dari ciri pengetahuan ilmiah yang mungkin masih relevan sampai sekarang menurut saya, yang tidak bisa diperdebatkan lagi lah. Yaitu metode. Metode itu kan jarang untuk sampai kita tujuan. Metode ini menurut saya adalah fondasi dasar, fundamen dasar dari ilmu pengetahuan. Tanpa metode, ilmu tidak akan muncul. Hanya menjadi pengetahuan biasa. Santet, mistik, macam-macam, itu hanya pengetahuan biasa. Itu hanya menjadi pengetahuan biasa. Kalau kemudian dia dilandasi metodologi yang pas, maka dia menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu santet, ilmu ini dan ilmu itu, dan bahkan bisa menjadi prodi, kan begitu ya. Tapi kenyataannya ya hanya menjadi pengetahuan biasa. Jadi maksud saya, metode itu hal yang sangat penting sekali atau fundamental dalam ilmu pengetahuan. Itu tidak bisa digugat sama sekali. Kalau toh dalam disiplin ilmu tertentu ada perubahan metode dari satu metode ke metode yang lain, itu soal lain. Itu sudah namanya meta metodologi, kritik terhadap metode dan melakukan perubahan metode. Tapi pada prinsipnya seluruh ilmu pengetahuan harus didasari metode. Kalau enggak, dia tidak disebut sebagai ilmu. Bahkan agama yang mendeklarasikan diri menjadi ilmu, misalnya ilmu fikih, dalam Islam itu ada ilmu kalam misalnya, ada ilmu tafsir dan seterusnya, mereka mempunyai metode yang clear dan jelas. Dan itu tidak bisa ditawar lagi. Sifatnya sangat mutlak sekali. Itu namanya metode. Nah, yang keempat, ilmu pengetahuan, mau nggak mau, sifatnya adalah tentatif. Siapapun yang mendeklarasikan diri menjadi ilmu, entah ilmu agama atau mungkin ilmu apapun yang berangkat dari tradisi ketimuran, kalau mendeklarasikan diri menjadi sebuah ilmu, konsekuensinya adalah temuan-temuan ilmiah, konsekuensinya bersifat tentatif atau sementara. Ini saya teringat dengan ini, Popper dan seterusnya dan kawan-kawan yang mengatakan begini. Tidak seperti Kuhn ya, beda. Ilmu pengetahuan itu sifatnya evolusi. Jadi bertahap dari yang paling rendah sampai terus. Mengapa pengetahuan ilmiah itu seperti itu sifatnya? Karena kalau pakai perspektifnya kaum anti-realis, pengetahuan manusia itu kan sangat terbatas sekali. Saya melihat di depan saya ini ada handphone. Apakah saya tahu segalanya tentang HP ini? Kaum anti-realis mengatakan enggak. Saya hanya tahu sebagian tentang ini. Besok saya akan tahu lebih tentang ini. Besoknya akan tahu lebih, seterusnya. Ketika pengetahuan saya itu bertahap tentang sesuatu, otomatis dong temuan ilmiah saya kemarin bisa gugur karena temuan ilmiah yang baru, seterusnya dan seterusnya. Jadi klaim ini namanya sifatnya tidak ideologis. Klaim bahwa ilmu pengetahuan itu ideologis fatal sekali. Yang namanya ilmu pengetahuan itu harus bersifat tentatif. Sementara karena pengetahuan manusia itu terbatas dan berkembang secara evolusi gitu. Nah, ini yang pertama menurut saya. Jadi kata kuncinya ada di 4 ini, meskipun kita harus bisa perdebatkan dan kita klarifikasi mengenai 2 istilah, yaitu universal dan objektif. Nah, sementara kalau kita lawan